Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Azhara, NIM F1C220019, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menceritakan tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Kerinci. Awal masuknya Islam di Kerinci diperkirakan pada abad 16 Masehi. Masuknya agama Islam terjadi di saat adanya interaksi antara pedagang kerajaan Indrapura di wilayah pesisir Sumatera Barat dengan masyarakat Kerinci. Di sini saya telah berada di salah satu bukti yang menunjukkan bahwa adanya penyebaran agama Islam di Kerinci, yaitu Masjid Agung Pondok Tinggi, terletak di Desa Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Sebelum tahun 1953, masjid ini bernama Masjid Pondok Tinggi, tetapi pada tahun 1953 diganti menjadi Masjid Agung Pondok Tinggi. Pergantian nama ini diberikan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta waktu berkunjung ke Kerinci, yang pada masa itu masih termasuk ke dalam Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, Provinsi Sumatera Tengah. Dalam kunjungan itu, Bapak Muhammad Hatta sangat tertarik pada konstruksi seni dan keunikan bangunan masjid ini. Bapak Muhammad Hatta memandang kagum ke segala arah dan mengatakan bahwa bagian atap masjid hendaknya jangan ditutup atau diberi loteng. Tujuannya supaya dijadikan objek penelitian bagi generasi berikut. Nama Masjid Pondok Tinggi diganti menjadi Masjid Agung Pondok Tinggi. Jadi, nama Masjid Agung Pondok Tinggi diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Baiklah, sekarang saya telah berada di dalam Masjid Agung Pondok Tinggi. Masjid Agung Pondok Tinggi didirikan pada hari Rabu, 1 Juni 1874. Setelah berdiri, diberi atap ijuk dan dindingnya terbuat dari bambu bulat yang ditegakkan. Lantainya dari pelepuh. Atap ijuk dipakai sampai tahun 1890. Kemudian dari tahun 1891 sampai 1925, atapnya diganti menjadi atap banio. Pada tahun 1925, dimulai mengganti atap banio dengan atap seng. Walaupun masih berdinding bambu, tapi sudah digunakan oleh masyarakat Pondok Tinggi yang mana pada masa itu berjumlah 90 kakak. Saloko adat Pondok Tinggi mengatakan, ditake kaminta tinggai, babua kamintan mude, sanan hatai uha Pondok Tinggai, sijo suduwo balade tibe. Artinya, ditaki kamiri tinggi, berbuah kamiri muda. Senang hati orang Pondok Tinggi, masjid sudah Belanda tiba. Masjid Agung Pondok Tinggi didirikan bergotong royong, mulai dari peramuan kayu, pelaksanaan pembantuan materi, dan pendirian masjid atau penegakan tiang-tiang besar. Pada tahun 1974, masyarakat Pondok Tinggi memperingati seabad Masjid Agung Pondok Tinggi. Peringatan ini dihadiri oleh Gubernur Jambi, Bupati, dan unsur Muspida TK, 2 Kerinci, Kepala Dinas atau instansi, dan Kakanwil Depdikbud Provinsi Jambi. Masjid Agung Pondok Tinggi dilindungi oleh Monumen Ordinasi tahun 1931. Seni bangunan Masjid Agung ini sangat menarik perhatian para arsitek, ilmuwan, dan wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Bagian konstruksi yang menarik tersebut adalah yang pertama atap. Atap Masjid Agung Pondok Tinggi tidak berupa kubah, seperti lazimnya masjid-masjid lain. Atap masjid ini berupa atap tumpang, bersusun 3 yang makin ke atas semakin runcing, berbentuk limas. Bentuk atap ini dalam bahasa Pondok Tinggi disebut bapucuk satau barampe jure batingkat 3. Bapucuk 1 barampe jurai bertingkat 3, artinya susunan pemerintahan dusun Pondok Tinggi. Bapucuk satau 1 kepala adat, Depati Payung dan Sekaki, 1 kepala syara, dan berlambang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, ke atas 1 pucuk, ke bawah 1 urat. Barampe Jura
jura artinya 4 bidang sudut, 4 lurah atau luhah, 4 rio atau nenek mama, 4 imam pegawai. Tugas mereka diatur oleh adat dan syarak. Bertingkat 3. Skonantigo taka, skotaganai, nenek mama, skodepati, berjenjang naik, bertangga turun, pegangan berlain-lain. Ingatlah masing-masing seperti yang telah diatur oleh undang-undang adat. Yang kedua, menara. Masjid Agung Pondok Tinggi tidak mempunyai menara di luar. Menara berada dalam ruangan masjid berbentuk anjungan mangkuk besar dengan ukuran dan hiasan. Berada di atas alang, dihubungkan oleh sebuah tangga dengan lantai. Anak tangga berjumlah 17 buah. Masuknya angka 17 merupakan angka yang baik dan jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam. Lantai menara dengan tangga dihubungkan dengan titian gantung dengan 3 anak tangga. Yang ketiga, bedu atau tabuh. Masjid Agung Pondok Tinggi mempunyai 2 bedu besar. Yang besar disebut tabuh larangan. Bedu ini dibunyikan apabila kejadian seperti kebakaran, banjir, dan lainnya. Bedu besar ini berukuran panjang 7,5 meter. Garis tengah bagian yang dipukul 1,15 meter dan bagian belakang 1,10 meter. Kedua bedu berada di luar masjid dengan ukuran panjang 4,25 meter. Garis tengah yang dipukul atau bagian depan 75 cm dan bagian belakang 69 cm. Bedu ini dibuat dari kayu yang sangat besar, ditarik beramai-ramai dari rimba dan dilubangi bergotong royong. Yang keempat, pemasangan. Pemaduan konstruksi bangunan tidak menggunakan bahan besi dan paku atau bahan logam lainnya. Dalam dinding masjid disebut endung, seperti yang terdapat pada rumah larik panjang. Dinding tersebut terdiri dari papan yang dipahat atau ditarah, dipasang dengan apitan sedemikian rupa sehingga memiliki daya tahan terhadap goncangan. Demikian juga pemasang alang penyangga dirakit bertumpu pada tiang gantung agar mempunyai daya tahan lenting elastis, tahan goncangan dan gempa. Masjid Agung Pondok Tinggi sudah 3 kali digoncang gempa yang dahsyat seperti goncangan gempa tektonik tanggal 7 Oktober 1955 dan beberapa kali goncangan gempa ringan. Alat yang digunakan untuk pembentukan papan dan alang-alang adalah beliung, kapak besar, dan lainnya. Yang kelima, ukiran dan hiasan. Hampir seluruh bangunan masjid penuh dengan bermacam bentuk ukiran dan hiasan. Semua tiang, alang, pintu, lubang pintu atau pintu angin sekeliling masjid dan mimbar penuh dengan ukiran bercorak Islam dan naturalis tradisional kerinci. Mihrabnya dihias dengan bangunan dari batu marmer yang halus dari Belanda. Corak ukiran dan hiasan semuanya naturalis yang bermotif bunga patman dan teratai pada dinding menara, daun lotus pada tiang dan mimbar, serta dinding tingkatan di antara atap masjid. Dari depan gerbang masuk mimbar ada gambar berbentuk kala makara yang mirip dengan corak ukiran pada candi yang ada pada Jawa. Di bagian sudut masjid dan pada daun terdapat ukiran letter S yang merupakan ukiran khas Kerinci, seperti terdapat pada ukiran Benjana Perunggu Kerinci dan Benjana Perunggu Madura di Museum Jakarta. Pada bagian alang terdapat lubang-lubang dengan ukiran keluk paku pasang belimbing, artinya anak dipangku, kemenakan dibimbing. Pada tiang terdapat garis-garis simetris dan garis-garis lengkung yang unik. Selanjutnya, tiang. Masjid Agung Pondok Tinggi ditopang oleh 36 buah tiang. Tiang-tiang itu dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama, tiang panjang sembilang.
Tiang panjang 9 atau tiang panjang 9. Panjang tiang ini 9 depa atau lebih kurang 15 meter. Jarak antara satu tiang dengan tiang lainnya 10 sampai 11 meter. Sama besar dengan Ka'bah di Mekah, keempat tiang ini merupakan tiang tual atau tiang tuo atau sakok guru. Di puncak tiang tual ini dahulunya diberi atau dimakaikan kain warna merah putih. Itu berarti warna merah dan warna putih sudah dikenakan sejak dulu di Kerinci, seperti gulai merah dan gulai putih. Bila ada kenduri atau jamuan makan, pada dasar tiang tua ini ditanam benda logam dari emas atau paku emas. Tiang ini dibuat persegi 8, berarti pucuk larangan yang 8 di lingkungan oleh adat yang 4. Yang kedua, tiang panjang 5. Tiang panjang 5, panjang tiang 5 depa atau lebih kurang 8 meter, persegi 8 dan sebanyak 8 buah. Setiap sisi kelihatan berjajar sebanyak 3 buah dengan tinggi 8 meter, menunjukkan adanya adat yang mempunyai sanksi hukuman dasar atau hukuman berat, yaitu pucuk larangan yang 8 seperti A. Upas racun. Upas yang artinya membuat manusia sakit merana, racun yang artinya membuat manusia muntah darah dan mati. B. Sumbang salah. Sumbang artinya berjalan atau duduk berdua-duaan pria dengan wanita. Salah artinya apabila telah melakukan maksiat atau zina. C. Siar bakar. Siar artinya membakar tetapi belum sampai menghanguskan harta orang lain. Bakar artinya membakar sedang menghanguskan harta atau milik orang lain. Yang D. Tikam bunuh. Tikam artinya hanya melukai orang lain, sedangkan bunuh artinya melukai orang sampai mati. Yang E. Maling curi. Maling artinya mengambil harta orang lain tanpa izin pada siang hari. Curi artinya mengambil harta orang lain tanpa izin pada malam hari. Yang F. Rebut rampas. Rebut artinya merebut harta orang lain dengan paksa dan belum memperolehnya. Rampas artinya merebut dan telah memperolehnya. G. Dago daging. Dago artinya ancaman menantang berkelahi tapi belum jadi. Dagi artinya ancaman berkelahi dan terjadi. H. Umbuk ambai. Umbuk artinya merayu, membuat hal yang tidak diinginkan dan belum terjadi. Umbai atau ambai artinya merayu sampai terjadi untuk memiliki harta. Yang ketiga, tiang panjang 2. Yang panjangnya 2 depa atau lebih kurang 3,4 meter. Merupakan tiang yang paling dasar, penjaga alang dan dinding masjid. Jika kita berdiri di sisi masjid, kelihatan bersejajar tiang-tiang ini. Sekarang tinggal 23 karena yang sebelum di sebelah barat bagian tengah sudah diambil dan dipergunakan untuk tempat mihrab atau untuk imam. Selanjutnya yang keempat, tiang gantung. Tiang gantung ini ada 2. Yang A, tiang gantung yang berdiri menumpang puncak masjid, tingginya 7 meter. Sistem pemasangannya sedikit unik dan sangat menarik perhatian para ahli tukang karena pemasukan alang yang didahulukan. Yang B, tiang gantung sambut. Tiang ini tidak bertumpu di atas tanah atau lantai masjid, tetapi terpaut pada alang masjid penyanggah masing-masing tiang. Hal tersebut merupakan paduan dan ikatan daya tenting tiang dan alang yang elastis, sehingga tahan goncangan atau gempa.
Pada dasarnya, hampir semua tiang tersebut persegi 8 dari kayu yang keras dan tahan rayap, seperti kayu latte atau kayu tuai. Mihrab masjid terletak di sebelah barat. Berdana persegi panjang berukuran 3,1 kali 2,4 meter. Pada bagian depan mihrab, terdapat bentuk lengkung yang dihias dengan ukuran motif geometris dan selur-seluran, serta terdapat tegel keramik.